Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Latifah, Renida Nabila, dan juga saya Riani Utami akan menjelaskan tentang pembahasan peserta didik dalam pendidikan Islam. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi peserta didik yang akan dijelaskan oleh saya. Menurut perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4 yang menyatakan bahwa peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur atau jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang baik secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Definisi ini memberikan arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam istilah lain, anak kandung merupakan peserta didik dalam keluarga, murid adalah peserta didik di sekolah, anak-anak penduduk adalah peserta didik masyarakat sekitarnya. Dan umat beragama menjadi peserta didik ruhaniawan dalam suatu agama. Dalam istilah tasawuf, peserta didik sering kali disebut dengan murid atau talib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki. Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah. Sementara untuk perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa atau talib. Dalam proses pendidikan itu terdapat individu yang secara bersungguh-sungguh menghendaki dan mencari ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah murid dan thalib menghendaki adanya keaktifan pada peserta didik dalam proses belajar mengajar, bukan pada pendidik. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai aspek-aspek dasar kebutuhan anak memperoleh pendidikan. Yang pertama ada aspek pedagogis. Dalam aspek ini, para pendidik mendorong manusia sebagai animal edukandum, yaitu makhluk yang memerlukan pendidikan. Dalam kenyataannya, manusia dapat dikategorikan sebagai animal, artinya binatang yang dapat dididik, sedangkan binatang pada umumnya tidak dapat dididik, melainkan hanya dilatih secara dasar. Adapun manusia dengan potensi yang dimilikinya dapat dididik dan dikembangkan ke arah yang diciptakan. Selanjutnya yang kedua ada aspek sosiologi dan kultural. Menurut ahli sosiologi, pada prinsipnya manusia adalah mokrus, yaitu makhluk yang berwatak dan berkemampuan dasar untuk hidup bermasyarakat. Aspek yang terakhir atau yang ketiga yaitu aspek tauhid. Aspek tauhid ini adalah aspek pandangan yang mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang berkebutuhan. Menurut para ahli, disebut homo divinus, yaitu makhluk yang percaya adanya Tuhan, atau disebut juga homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Karakteristik peserta didik. Peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri sehingga metode belajar mengajar tidak boleh disamakan oleh orang dewasa. B. Peserta didik mempunyai kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. C. Peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan dari faktor endogen atau fitrah maupun eksogen atau lingkungan yang meliputi segi jasmani, inteligensi sosial, bakat, minat, dan lingkungan mempengaruhinya. D. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. E. Peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. F. Peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Yang selanjutnya kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam. Kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Fathia Hasan Sulaiman merumuskan,
11 pokok kode etik peserta didik yaitu 1. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut untuk menyucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela atau takhali, dan mengisi dengan akhlak yang terpuji atau tahali. Quran Surat Al-An'am ayat 162 dan Ajariyat ayat 56. Yang B. Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Dalam Quran Surat Ad-Duha ayat 4 artinya belajar tak semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga belajar ingin berjihad melawan kebodohan demi mencapai derajat kemanusiaan yang tinggi baik di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap tawadu atau rendah hati dengan cara menanggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Sekalipun cerdas, tetapi ia bijak dalam menggunakan kecerdasan itu pada pendidikannya, termasuk juga bijak kepada teman-temannya yang IQ-nya lebih rendah. Menjaga pemikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, sehingga ia terfokus dan dapat memperoleh satu kompetensi yang utuh dan mendalam dalam belajar. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji atau mahmudah, baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi, serta meninggalkan ilmu-ilmu yang tercela atau mazmumah. Ilmu terpuji dapat mendekatkan diri kepada Allah, sementara ilmu tercela akan menjauhkan darinya dan mendatangkan permusuhan antar sesamanya. Yang keenam, belajar dengan bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah atau konkret menuju pelajaran yang sukar atau abstrak, atau dari ilmu yang fardu ain menuju ilmu yang fardu kifayah. Yang ketujuh, belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga peserta didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. Dalam konteks ini, spesialisasi jurusan diperlukan agar peserta didik memiliki keahlian dan kompetensi khusus. Yang kedelapan, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari sehingga mendatangkan objektivitas dalam memandang suatu masalah. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah sebelum memasuki ilmu duniawi. Yang kesepuluh, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang bermanfaat, dapat membahagiakan, menyejahterakan, serta memberi keselamatan hidup dunia dan akhirat. Yang ke-11, peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya, mengikuti segala prosedur dan metode mazhab yang diajarkan oleh pendidik-pendidik pada umumnya, serta diperkenankan bagi peserta didik untuk mengikuti kesenian yang baik. Materi selanjutnya yaitu syarat bagi peserta didik. Ali bin Abi Thalib memberikan syarat bagi peserta didik dengan 6 macam, yang merupakan kompetensi mutlak dan dibutuhkan tercapainya tujuan pendidikan. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu: yang pertama, memiliki kecerdasan atau zaka, yaitu penalaran, imajinasi, wawasan, insight, pertimbangan, dan daya penyesuaian sebagai proses mental yang dilakukan secara cepat dan tepat. Yang kedua, memiliki hasrat atau hirsah, yaitu kemauan, gairah, moral dan motivasi yang tinggi dalam mencari ilmu, serta tidak merasa puas terhadap ilmu yang diperolehnya. Hasrat ini menjadi penting sebagai persyaratan dalam pendidikan, sebab persoalan manusia tidak sekedar mampu kudroh tetapi juga mampu irodah. Yang ketiga, bersabar dan tabah, ishibar, serta tidak mudah putus asa dalam belajar, walaupun banyak rintangan dan hambatan, baik hambatan ekonomi, psikologis, sosiologis, politik, bahkan administratif. Sabar adalah menahan al-habs atau diri, atau lebih tepatnya mengendalikan diri, yaitu menghindari seseorang dari perasaan resah, cemas, marah, dan kekacauan terutama dalam proses belajar. Yang keempat, mempunyai seperangkat modal dan sarana bulgoh yang memadai dalam belajar.
Dalam hal ini, biaya dan dana pendidikan menjadi penting, yang digunakan untuk kepentingan honor pendidik, membeli buku dan peralatan sekolah, dan biaya pengembangan pendidikan secara luas. Secara spiritual, inilah investasi yang hakiki dan abadi yang dapat dinikmati untuk jangka panjang dan masa depan di akhirat. Yang kelima, adanya petunjuk pendidik, irsyad atau ustadz, sehingga tidak terjadi salah pengertian misunderstanding terhadap apa yang dipelajari. Yang keenam, masa yang panjang tul al-zaman, yaitu belajar tiada henti dalam mencari ilmu, no limits to study, sampai pada akhir hayat, min mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Syarat ini berimplikasi bahwa belajar tidak hanya di bangku kelas atau kuliah, tetapi semua tempat yang menyediakan informasi tentang pengembangan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan adalah termasuk juga lembaga pendidikan.